Profesional terukur dari apa lagi, Pak? Terukur dari selain agreement-nya adalah transparansi dari servis pemasarannya. Oke, kalau kita bicara profesionalisme, kita harus bicara tentang servis pemasaran. Kalau kita menunjuk seorang lawyer, seorang pengacara, kita harus tanda tangan tuh surat penunjukan dari kita kepada lawyer tersebut. Dan servis apa yang dia berikan atau tindakan apa yang akan dia lakukan. Itu harus kita tanda tangani. Ya. Pernah nggak agen properti menyediakan ya, strategi pemasaran yang akan dia lakukan dalam bentuk proposal pemasaran. Apa saja yang akan dia lakukan. Kemudian ditandatangani oleh agennya dan disetujui oleh penjualnya. Wah, itu terlalu canggih, Pak. Ya, itu terlalu canggih. Enggak. Ya, enggak canggih. Itu standar. Ya. Tapi tidak dilakukan oleh agent. Sehingga kesan bahwa kita bekerja sembarangan sangat kental di dalam pikiran, asumsi, persepsi dari customer kita atau calon customer kita. Apalagi kalau properti yang kita pasarkan itu adalah properti yang satu, harganya mahal, dua, ya, jenis properti yang harganya sangat tinggi, misalnya industrial property, komersial property, kayak gedung, hotel, dan lain-lain. Ya, kita dengan developer aja kita bicara tentang strategi pemasaran kalau kita masarin sebuah proyek dari developer. Oke. Memang kalau kita hanya masarin rumah, ruko, strateginya relatif ya, mirip. Walaupun kalau seorang agent yang profesional harus mampu melakukan analisa di dalam strategi tersebut untuk menentukan target marketnya siapa. Ya, kemarin saya survei untuk Era Project Surabaya, sebuah kawasan perumahan baru yang nilainya 500 jutaan, di sana dibangun ruko. Ya kan, saya bicara sama prinsipal Era di Surabaya, saya bilang ini ruko, daerahnya masih sepi, ya kan, kawasannya belum terbangun real estate-nya, ya kan, kok bangun ruko dulu, mestinya residensialnya dibangun dulu dong, kan itu captive market bagi bisnis ya dari ruko-ruko tersebut, ya kan. Nah, kita harus susun strategi dong, gimana supaya ruko tersebut ngambil captive market bukan cuma dari kawasan lokasi tersebut, tapi ada nggak lokasi residensial yang menjadi target untuk menjadi konsumen dari pebisnis yang buka bisnis di ruko-ruko tersebut. Kita melakukan analisa market dulu untuk bicara sama developer. Apakah penting untuk rukonya dibangun lebih dahulu? Kalau memang ada potensi, ya kita bicara seperti yang kita hasilkan dari riset pemasarannya. Tapi kita kalau hanya di secondary mungkin tidak perlu sedetail itu. Yang kedua, transparansi dari servis pemasaran yang kita lakukan itu, nanti waktu kita sudah lakukan, harus ada laporannya dong. Ya. Harus ada laporan pemasarannya. Karena melalui laporan itu dilakukan evaluasi. Karena evaluasi itu akan menentukan harga turun berapa. Berapa banyak broker yang tidak memberi laporan pemasaran, tidak memberi evaluasi, tapi langsung minta penurunan harga. Apakah itu profesional? Mempermainkan kepentingan emosi penjual yang sedang menjual satu-satunya harga yang paling berharga yang dimilikinya, harta yang paling berharga yang dimilikinya. Ya. Dengan begitu cepat Anda tanpa laporan, tanpa alasan, tanpa analisa, minta harganya diturunkan. Aneh ya, kalau penjualnya nggak ngamuk, kalau penjualnya nggak ngomel, kalau penjualnya nggak marah. Kan begitu, mestinya kalau kita punya empati. Profesionalisme yang transparan dalam servis itu terukur dari Anda menjelaskan networking-nya nggak? Broker,
Kalau Anda cuma bisa bicara networking, semua orang bisa. Nah, Anda bisa menjelaskan nggak networkingnya seperti apa? Bagaimana cara Anda melakukan? Siapa yang Anda ajak networking? Buktinya apa Anda melakukan networking? Datanya mana Anda, data yang Anda miliki, orang-orang atau agent-agent yang Anda mau ajak networking? Bisa nggak Anda membuktikan setelah Anda networking, agent-agent itu ikut masarin properti yang Anda pasarkan? Ada nggak proses seperti itu yang Anda transparankan di hadapan penjual? Sehingga dia yakin bahwa Anda agent yang pilihan. Ya. Maka saya sebut dia adalah agent yang idol bagi penjual. Saya ingin penjual-penjual mampu melakukan kontes broker idol, sehingga dia bisa memilih agent terbaik untuk propertinya. Yuk saya lanjutin. Proses transaksinya bagaimana? Anda tahu nggak kalau properti itu sedang dijaminkan oleh penjualnya? Ya kan? Anda tahu nggak kalau penjualnya nggak bisa bayar utang lunas, nggak punya duit? Nah, kalau laku nanti yang bayar utangnya itu, yang bayarin lunasi kreditnya itu adalah si pembeli. Anda sudah jelasin nggak proses transaksinya nanti bagaimana? Mampu nggak Anda jelasin? Kalau Anda nggak mampu, bagaimana Anda bisa mengklaim dirimu profesional? Itu istilahnya over kredit. Mampu nggak Anda lakukan? Bagaimana soal cost and benefit? Seringkali kita ngeklaim komisi standar, tapi kita tidak bicara dari sisi penjual. Dia keluar komisi itu 3%, benefit yang dia dapat melampaui 3%. Walaupun itu baru dalam gambaran, karena kita belum realisasi. Tapi yang namanya otaknya manusia itu mampu menganalisa, mampu mempunyai understanding, pemahaman, ya, walaupun sesuatu belum terjadi. Ya, itu sudah naturalnya pikiran manusia. Anda memanfaatkan itu enggak dengan cerita cost and benefit?